Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channelku Kaparipa Kuliner. Di video kali ini saya mau masak gulai itiak lado mudo, salah satu menu legendaris yang terdapat di kota Bukit Tinggi, salah satu daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat yang sangat terkenal karena kelezatannya. Ikuti terus videonya sampai selesai karena nanti saya akan bagikan tips bagaimana cara memasaknya supaya cabai hijaunya itu tetap hijau dan rasanya tetap lezat. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan 1 ekor bebek. Ini tadi bebeknya itu sudah saya cuci bersih dan kemudian saya panggang. Tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang terdapat pada badan bebeknya. Dan kemudian untuk mengurangi minyak, karena bebek ini banyak mengandung minyak, untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, kunyit, dan jahe. Kemudian saya juga pakai laos. Di sini saya juga pakai serai, daun salam, daun kunyit, dan daun jeruk. Ini saya pakai agak banyak karena ini daunnya kecil-kecil ya, itu sekitar 4 lembar. Kemudian cabai hijau keriting sekitar 300 gram. Dan selanjutnya nanti saya haluskan jahe, kunyit, dan cabai hijau. Ini nanti kita haluskan. Dan bawang merah serta bawang putih ini nanti saya rajang atau saya iris-iris. Laos dan serai kita geprek. Dan kemudian nanti bebeknya ini saya akan potong-potong terlebih dahulu. Ini cabai yang sudah kita haluskan, kita tambahkan dengan air perasan jeruk nipis supaya cabainya itu tidak hitam ya teman-teman. Ini trik supaya cabai hijaunya itu tidak hitam. Kita tambahkan dengan air jeruk nipis, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya mau tumis bumbu-bumbunya. Ini bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris atau dirajang. Kita tumis sampai mengeluarkan aroma wangi. Sambil saya menggoreng bawang, mohon dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, dan komen supaya channelku tetap berkembang dan tetap berbagi resep yang simple dan praktis serta enak buat teman-teman semua. Setelah bawangnya mengeluarkan aroma wangi, kemudian saya tambahkan serai 3 batang, laos sekitar 2,5 ruas jari, daun kunyit setengah lembar, daun salam 4 lembar, daun jeruk sekitar 5 lembar karena ini kecil-kecil jadi kelihatannya banyak ya. Kemudian kita tumis sebentar sampai daun-daunannya ini layu dan mengeluarkan aroma wangi. Jadi kita aduk-aduk. Setelah daun-daunnya itu wangi, kemudian kita tambahkan cabai yang sudah kita haluskan. Ini cabainya kita tumis supaya warna cabainya itu tetap bagus, tetap hijau. Yang perlu kita perhatikan, sewaktu kita ngulek cabai atau kita blender cabainya itu kita tambahkan kunyit ya, supaya cabainya itu tidak berwarna hitam. Dan kemudian setelah dihaluskan atau di blender, kemudian kita peraskan air jeruk nipis atau jeruk lemon supaya cabainya itu warna hijaunya itu awet ya teman-teman. Itu tips cara kita masak itiak lado mudo supaya warna hijaunya itu tetap bagus. Dan kemudian cabai hijaunya ini kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai cabai hijaunya ini minyaknya itu berwarna bening ya.
Setelah minyak cabenya bening, kemudian saya masukkan bebeknya. Ini bebeknya ini sangat mudah sekali, jadi saya tidak tambahkan kemiri karena takut daging bebeknya hancur. Jadi kemiri saya skip ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan, silahkan aja. Jadi kita tunggu bebeknya ini sampai mengeluarkan air, baru kita tambahkan air putih. Karena air dari bebek itu banyak ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai air bebeknya itu keluar. Kemudian baru kita tambahkan air putih. Di sini bebeknya sudah mengeluarkan air yang cukup banyak. Kemudian kita tutup, kita tunggu sampai airnya ini menyusut. Setelah airnya menyusut, ini air dari bebeknya ya teman-teman. Kemudian kita aduk supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Jadi kita aduk-aduk sampai ke dasar wajan. Untuk mematangkan bebeknya supaya bumbunya itu meresap, kemudian kita tambahkan air. Ini supaya daging bebeknya empuk dan supaya bumbunya meresap, jadi kita tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur rata. Kemudian kita tutup. Kemudian kita cek bebeknya ini. Dan kemudian kita aduk supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Jadi kita harus aduk-aduk ya teman-teman. Ini airnya sudah mulai berkurang ya. Karena ini bebeknya muda, jadi kita masaknya itu tidak perlu terlalu lama. Setelah kita aduk, kemudian kita tutup kembali. Kita tunggu sampai airnya ini benar-benar kering. Ini sudah mulai menyusut. Tinggal kita tunggu sebentar lagi ini bebeknya matang. Jangan lupa tetap diaduk-aduk sampai ke dasar wajannya supaya tidak ada yang lengket dan tidak ada yang gosong. Airnya sudah mulai menyusut dan kemudian saya mau tambahkan garam, kemudian gula sebagai penyeimbang rasa. Untuk garam dan gula disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Dan kemudian saya juga tambahkan 1 buah kaldu blok. Kemudian kita aduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur merata. Sini bebeknya sudah mulai mengering. Ini tetap kita aduk-aduk, kita tunggu sampai lebih kering ya teman-teman. Karena minyaknya masih banyak. Bebeknya sudah matang dan airnya sudah menyusut. Ini sudah kering ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan kita tempatkan di piring.
Buat teman-teman yang suka dengan resepku ini, silahkan dicoba. Rasanya itu enak banget, gurih, dan cabai hijaunya juga enak. Silahkan dicoba ya teman-teman. Dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channelku Kaparipa Kuliner. Terima kasih.